Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kita tahu, meski universitas ini adalah universitas swasta dan kualitasnya biasa saja, tapi kebanyakan yang kuliah di sini rata-rata adalah dari golongan orang berada. Biasanya golongan seperti ini akan mengumpulkan orang yang senasib dengannya dalam satu perkumpulan yang disebut dengan geng. Begitu juga Melissa, sebagai orang yang paling terpandang, dia juga mempunyai geng yang dinamakan geng cantik. Isinya memang wanita semua, datang ke kampus dari ujung kaki sampai ujung kepala mesti kelihatan menarik. Bahkan dari mereka berprinsip mending tak datang kuliah dibanding terlihat kurang cantik. Tambahannya, orang tua mereka juga tajir melintir, kalau pulang kuliah pasti jalan-jalan dulu di mall buat ngehambur-hamburin uang jajan mereka yang berjumlah ratusan ribu sampai jutaan. Kalau rasanya isi mall satu sudah membosankan, maka mereka berpindah ke mall yang lain atau mengalokasikan uang mereka tersebut ke tempat hiburan malam demi memperluas pergaulan. Begitu hari demi hari berjalan, jadi tak mungkin ada list tugas kuliah dan ujian dari kamus mereka. Walaupun itu harus dilakukan, mereka akan menyewa orang mengerjakan atau mencari contekan soal, karena pada dasarnya tugas mereka di kampus ini hanya untuk mendapatkan gelar. Setelah mereka lulus nanti, mereka tak akan bersaing dalam melamar pekerjaan tapi langsung dapat kursi di perusahaan keluarga besar. Sial. Hari ini Gita berurusan dengan mereka semua. Rombongan itu keluar satu persatu dari sarangnya meski berasal dari kelas yang berbeda untuk memprovokasi dan mengerahkan massa. Beberapa kelas pagi ini memang banyak yang kosong karena tak ada jam pelajaran, tapi beberapa kelas yang ada jam kuliah rela bolos demi melihat Gita dieksekusi. Bagi dalang-dalang kerusuhan ini, Gita perlu dihakimi. Karena kelakuan wanita itu dapat merusak reputasi Universitas Harapan Rakyat, terlebih tingkahnya itu melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Gita baru melangkah memasuki kelas yang berantakan tiba-tiba menerima kertas-kertas yang dibuat menyerupai bola dan dilemparkan ke arahnya dari berbagai penjuru. Satu mahasiswa lainnya juga ikut menendang satu kursi yang tepat menghantam lutut Gita sehingga gadis itu sontak terjatuh. Gita mencoba berdiri, tapi satu ember air disiramkan ke tubuhnya sehingga baju yang dipakainya basah semua. Gita ingin lari menuju pintu masuk tadi, tapi terlambat karena di sana sudah ada Melissa yang mendorongnya agar kembali lagi ke tengah kelas tersebut. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung bersorak bahagia sebagai tanda keberhasilan mereka mengeksekusi wanita penzina. Tak lama, Gita kembali mencoba menyelamatkan diri dengan melepaskan jeratan Melissa yang melekat di kedua tangannya. Dia guncang-guncangkan tubuhnya, sampai wanita kurus itu terpelanting ke lantai. Tapi tetap dia tak bisa keluar karena pintu sudah dihadang oleh sekumpulan manusia yang membawa satu sak semen yang siap ditebarkan pada tubuh gadis tersebut. Ternyata ini fungsinya geng cantik itu di sini, yakni sebagai pengeksekusi hukuman utama dari peristiwa pembulian ini. Geng cantik itu mulai maju satu-satu termasuk Melissa yang baru jatuh dari lantai. Mereka bersama-sama bertindak layaknya Tuhan atau hakim yang bisa menghukum manusia. Dengan melapisi tangan mereka dengan sarung tangan plastik, mereka siap menaburkan semen itu ke tubuh Gita yang masih berair, dan hasilnya, wanita itu sekarang seperti terperangkap pada tank truk molen, terbatuk-batuk dengan bentuk tak karu-karuan karena banyaknya semen yang menempel di tubuhnya yang berisi. Ada yang menggumpal-gumpal, ada juga yang masih seperti tepung, dan lagi, mereka kembali menyiram seember air ke kepala Gita. Begitu berulang kali terjadi sampai satu sak semen itu habis tak bersisa. Mereka semua tertawa, bahagia sekali, dan diiringi dengan kata-kata kotor yang menyakiti hati. Gita mencoba bangkit, meski penampilannya itu kini seperti patung beton yang bisa berjalan sendiri. Tapi tak lama berjalan,
seseorang menghantamkan ember itu ke kepala belakang gadis itu dengan keras. "Rasain lu, cewek murahan. Kami di sini nggak mau punya teman kayak lu," kata laki-laki itu dengan nada membenci. Tapi Gita sepertinya terluka sehingga dia tak bisa menanggapi kalimat yang penuh kebencian tersebut. Dia jatuh ambruk ke lantai karena terlalu kuatnya hantaman di kepalanya tersebut. Andres yang dijuluki Samson karena badannya dipenuhi otot-otot, benar-benar terlalu kelewatan dalam mengerahkan tenaganya karena bisa bikin satu wanita terkapar tak berdaya. Kelas mulai panik, salah seseorang yang bertugas merusak segala hal yang didapatkan Gita dari pekerjaan haram itu berhenti dari tugasnya. Laptop yang dia rusak dengan melepaskan tuts-tuts keyboardnya tadi segera berhamburan jatuh saat dia bangkit dari tempat duduk. Dia segera bergabung dengan kumpulan mahasiswa dan mahasiswi lainnya yang bergerumunan di tempat jatuhnya Gita tersebut. "Gimana nih, mati nggak dia? Gue nggak mau seumur hidup di penjara loh San." Samson yang disalahkan orang banyak, lalu mengecek jalan napas dari hidung Gita, dan dia berkesimpulan jika Gita masih bernyawa. "Masih ada anjir, paling dia pura-pura pingsan aja. Masih mending kayak gini dibanding harus dirajam dilempari batu ini mah." Samson dengan sadis sekarang menendang punggung gadis yang terkulai lemas di lantai keramik itu. Beberapa dari mereka membela Gita karena merasa tingkah pria itu kelewatan. "Tadi kita udah perjanjian loh ya, nggak ada main fisik kayak gini, kalau bully ya jangan sampai kayak gini juga. Soalnya gue nggak tanggung jawab entar kalau kita ditanya polisi karena melakukan kekerasan fisik. Sumpah kalau ada bukti kekerasan fisik kita bakal di penjara ini mah." Orang yang membela Gita tersebut, lalu menghampiri tubuh Gita yang hampir kaku, lalu dia baru sadar jika teman sekelasnya ini pasti dalam keadaan yang gawat. "Cuy, kita harus selamatkan dia," ucapnya berteriak panik. Tapi terlambat karena Bu Sisi yang mereka prediksi tidak datang hari ini, sudah berada di depan kelas dan terkejut dengan keadaan kelas yang berantakan sekali. Ibu itu berteriak marah dan bertanya ke salah satu dari mereka tentang apa yang terjadi. "Ada apa ini? Gita kenapa?" tanya Bu Sisi dengan mata melotot ke arah mereka semua. Mereka di dalam kelas itu diam. Tapi salah seorang yang rasa kemanusiaannya masih waras lalu menjawab, "Gita dipukul Andres di bagian kepala Bu, dia pingsan tadi." Andres seketika itu juga memasang tampang bersalah, tapi sudah terlambat untuk minta maaf, karena Gita harus segera diselamatkan agar dapat terhindar dari resiko berat. Jeffy baru saja sampai di tempat kerjanya ketika telepon selularnya berdering nyaring. Dia angkat dan alangkah terkejutnya dia saat mengetahui jika Gita dirawat di rumah sakit. Pria itu langsung kalang kabut, meninggalkan semuanya di meja kecuali dompet beserta handphonenya. Dia turuni lift lalu berlari tergesa-gesa sampai menuju parkiran mobil. Jeffy sekarang berasa berpacu dengan waktu, demi mengetahui kondisi orang yang dicintainya itu. Jeffy benar-benar seperti orang kesetanan. Bahkan mobilnya yang sekarang tak terasa berguna akibat kemacetan panjang, kini sengaja dia parkirkan di depan minimarket. Dia mencari ojek pangkalan demi bisa menembus kemacetan dan mencapai rumah sakit itu secepatnya. Sampai di sana, mencari UGD pun Jeffy sempat salah arah karena tak berkonsentrasi. Dia kesal dengan dirinya sendiri, mengapa lama sekali mencapai lokasi tersebut. Setelah berputar satu kali, akhirnya Jeffy dapat menemukan tempat itu dengan penanda banyaknya mahasiswa beserta mahasiswi yang berkumpul di depan sana. Pasti di sini Gita berada, apalagi melihat wajah mereka yang tak asing lagi di ingatannya. "Mana Gita?" tanya Jeffy kepada salah satu dari mereka. "Di dalam Om," ditemani Bu Sisi. Mahasiswa dan mahasiswi itu semakin ketakutan saat berada di luar UGD, mereka tahu jika yang bersalah itu adalah manusia bodoh yang dari tadi sering diam dan menekur. Siapa lagi kalau bukan Samson yang ototnya segede gaban tapi otaknya kurang asupan. Sudahlah, apapun yang terjadi hari ini, tetap Samson yang harus tanggung jawab,
titik tak pakai koma. Siapa yang ngelakuin ini semua ke anak wali gue? Jawab. Jeffy yang barusan keluar dari tempat Gita dirawat sementara tanpa berpikir panjang langsung marah-marah di kumpulan mahasiswa yang sedang menunggu. Tadi di dalam UGD, dia menemukan Gita dalam kondisi berantakan, dengan banyak semen di tubuhnya yang berisi, bahkan matanya susah dibuka karena ada semen yang mengeras di sana, rambutnya yang indah dipenuhi gumpalan-gumpalan dari bahan bangunan tersebut. Bajunya di beberapa bagian sudah ada kaku seperti patung, dan paling penting dari itu semua, Gita mengalami cedera otak bagian belakang yang bikin Jeffy kalap dalam membentak-bentak mahasiswa tersebut. Bu Sisi yang bersama Jeffy, juga mengakui jika Gita dikerjai teman-temannya saat di kampus pagi tadi. Siapa? Jeffy kembali mengeras, beberapa orang memperhatikannya di luar UGD ini. Samson Om. Samson yang sejak tadi selalu disudutkan dan kini duduk di sudut bangku ruang UGD segera mengangkat tubuhnya untuk menghadapi pria tampan tersebut. Dia menekur karena tak kuat melihat muka Jeffy yang sudah murka seperti hendak menghajarnya habis-habisan. Mahasiswa dan mahasiswi lain harap-harap cemas karena takut nama mereka disebut-sebut. Tapi Jeffy tak semudah itu melepaskan mereka yang tersisa di sini. Dia tahu kejahatan ini terorganisir, maka daripadanya dia giring anak-anak nakal ini ke kantor polisi. Kalian semua ikut gue sekarang ke kantor polisi, kalian bakal gue penjarain satu-satu. Mereka semua melongo dan saling berpandangan satu sama lain, seakan tak paham dengan apa yang Jeffy bicarakan sebentar ini. Paham gak sih? Nama kalian satu kelas ada di kertas ini. Samson, lu ikut sama gue. Lu bakal jadi saksi kunci dalam masalah ini. Gue nggak mau anak wali gue nggak dapat perlakuan yang adil dalam kasus ini. Mereka semua hanya menekur sedangkan Samson sudah dibawa Jeffy seorang diri. Jeffy benar-benar tak main-main, dia benar-benar melaporkan mereka semua. Satu demi satu mahasiswa maupun mahasiswi yang terlibat dalam membuli Gita hari ini, datang ke kantor polisi. Ada yang menangis-nangis karena harus dia tahan untuk sementara waktu, tapi ada juga yang kabur karena tak merasa bersalah. Siapa lagi kalau bukan geng cantik sebagai provokator kenapa semua ini terjadi? Sudahlah yang pasti saat Jeffy melaporkan semua, benar-benar tak ada satupun pertanda jika masalah ini akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Jeffy yang dulu di masa sekolahnya juga sering ditindas juga sangat merasakan bagaimana rasanya tertekan akibat tindakan pembulian. Beberapa mahasiswa bersujud-sujud di kakinya karena takut dimarahi orang tua karena bermasalah, tapi tetap Jeffy tak ada sedikit pun niat untuk mencabut laporannya. Tidak ada. Biarkan bocah ingusan itu mempertanggungjawabkan perbuatannya meski itu artinya harus mengorbankan masa depan mereka. Tepat jam 12 siang Jeffy balik lagi ke rumah sakit tersebut. Gita sudah dipindahkan ke ruang perawatan, dan Bu Sisi sudah minta izin untuk pulang dan hanya Jeffy yang ada di dalam ruangan VIP tersebut. Sebenarnya gadis itu sudah sadar, tubuhnya sudah dibersihkan, rambut panjangnya yang indah sekarang dipotong sebahu karena rusak parah, bajunya yang mengeras juga sudah diganti ke pakaian pasien rumah sakit. Tapi kepalanya masih pusing, kalau berjalan tidak stabil, dan telinganya sering berdenging. Kata dokter ada cedera kecil yang terdapat pada otak kecil yang bertanggung jawab untuk mengatur keseimbangan tubuhnya itu. Jeffy menangis, terseduh, melihat keadaan Gita yang begitu. Gadis itu hanya kebingungan menatap Jeffy yang baru datang dari arah pintu. Om, kenapa? Jangan lebay deh, Gita nggak mati. Ini udah sadar lagi, tapi laptop sama HP Gita dirusakin teman-teman Gita, ucap Gita yang sekarang terbaring di ruang perawatan tersebut. Gue penjarain mereka satu-satu, lu tunggu aja beritanya entar keluar di TV, biar giliran mereka dah dibully sama satu Indonesia, mampus tuh semuanya, ucap Jeffy sambil mendekat ke arah Gita. Om kok tega benar om? Kan yang jahat nggak semuanya.
Seseorang yang ikut mendukung kejahatan juga termasuk penjahat Git dan mereka semua itu adalah penjahat. Jeffy sekarang menyentuh puncak kepala Gita, menelusuri rambut Gita yang kasar karena masih ada gumpalan semen yang melekat. Maafin gue ya, ternyata mereka berbuat begitu karena merasa lu itu adalah sugar baby gue yang gak pantas berkuliah di situ. Ya gue salah juga karena terlalu dekat dengan lu sehingga lu dibully. Aduh, anak wali gue kenapa jadi berantakan gini sih? Gita mengerucutnya bibirnya kesal, dia lipat tangannya di bawah dada, lalu menghindari tatapan Jeffy seketika itu juga. Udahlah males sama Om juga harusnya di penjara, kalau bukan karena Om, ini nggak bakal kejadian. Ucap Gita kesal, emang lu tega liat gue di penjara? Nggak sih, tapi Om ngeselin tadi pagi. Jadi sok-sok perhatian gitu entah karena salah maka apa. Lebay tahu nggak sih Om, nyebelin juga dan tentunya bikin risih. Gita nggak suka diperlakukan kayak gitu. Jeffy hanya berusaha menarik perhatian Gita serta membuat gadis ini jatuh cinta, tapi apa daya dan bukannya terpesona, Gita malah menganggap Jeffy lebay luar biasa dan membuat dia merasa hidupnya terganggu karena diperlakukan demikian. Sekarang Jeffy malah bertanya-tanya sejak kapan teknik-teknik dalam membuat wanita jatuh cinta jadi berubah. Perasaan di generasi milenial, teknik ini sangat ampuh diterapkan. Tapi mengapa di generasi Z hal ini tak berlaku sama sekali dan malah mengundang perdebatan? Iya, nggak lagi ya sayang. Ucap Jeffy lembut, nggak usah panggil sayang-sayang. Sayang dari Om nggak berarti, karena ngomongnya ke semua cewek. Murahan. Jeffy tersentak, sejak kapan Gita mempermasalahkan kata sayang darinya. Biasanya wanita ini biasa saja dan tak menanggapi apa-apa, jangan-jangan sudah ada rasa kepada Jeffy. Cemburu ya lu? Tanya Jeffy dengan jantung berdegup kencang. Om itu udah tua, mana mau Gita suka yang udah tua. Lagian cowok seumuran Gita juga banyak di mana-mana. Jeffy terdiam lama, menggenggam sakit hatinya sendiri kuat-kuat. Lalu mengeraskan rahangnya. Jangan marah Om, kan kita beda generasi. Ya kali Gita cemburu sama Om yang harusnya udah jadi bapak orang. Hufet, Gita masih menganggap Jeffy sebagai seseorang yang hatinya tak boleh disentuh karena perbedaan usia. Tapi Jeffy tak akan menyerah begitu saja. Itu Lee Dong-wook yang om-om artis Korea itu, kenapa lu suka? Balas Jeffy tak terima. Ya beda atuh Om, dia menang ganteng dibanding Om, baby face gitu Om muka dia. Jadi nggak kelihatan udah berumur gitu Om. Jadi lu mau bilang muka gue tua? Seriusan Jeffy sakit hati, dia toyor kepala Gita kasar, geger otak deh ini Gita sekalian. Sebal amat sama bocah penyembah artis Korea kayak Gita. Jadwal Jeffy memang berantakan semua semenjak Gita dirawat di rumah sakit mitra saudara. Tapi tak mengapa, asal bisa berlama-lama dengan orang yang dicintainya itu, dia akan merelakan waktu pentingnya untuk dapat memastikan Gita baik-baik saja. Tapi jangankan yang dijenguknya itu bisa beristirahat, dari tadi mereka berdua hanya bercanda dan berdebat. Bagi Jeffy kini, Gita terlihat lebih tak mengkhawatirkan ketika mulutnya itu aktif komat kamit, karena itu pertanda jika gadis itu sebentar lagi akan bebas dari rasa sakit. Ah, Gita. Jeffy benar-benar jatuh hati. Benar kata Tama tadi malam jika wanita ini punya daya tarik yang kuat dan susah sekali dielakkan. Om, kesiniin tas Gita. Jangan baca-baca isi buku yang di dalamnya. Jeffy kalau dilarang sudah pasti makin menjadi-jadi. Dia bolak-balik buku tersebut sambil menjauhi Gita yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit ini. Apaan nih, surat cinta? Jeffy membuka satu kertas berwarna yang menyelip di antara buku. Ah ini rupanya, surat dari Azhar yang menjadi alasan kenapa Gita tidak mengizinkan Jeffy membuka buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gita. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja saat membaca surat ini. Mohon maaf ya,
Bukannya aku sombong ke kamu. Tapi aku deg-degan dekat kamu. Maaf juga ya aku sering salah tingkah kayak menjatuhkan barang tanpa sebab, garuk-garuk kepala, ataupun lama banget jawab pertanyaan kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huahahaha, masih ada ya cowok kayak gini di dunia. Kaku amat, gimana bikin cewek jatuh cinta kalau gini? Jeffy membacakan surat itu dengan volume yang tinggi. Gita menjadi malu dibuatnya. Muka gadis itu sekarang sudah seperti udang disiram minyak panas. Gita suka kok sama Ashar walaupun dia kaku gitu. Oh iya om, jangan seenaknya baca privasi orang, punya sopan santun gak sih? Kata, Gita suka kok sama Ashar, itu jujur saja merobek hati Jeffy sampai ke lapisan terdalam. Yeay, kayak lu punya sopan santun aja, HP gue dulu lu baca semua isinya, sampai tahu lu semua rahasia gue sama banyak cewek ke akar-akarnya. Sekarang sok-sokan pula lu seolah suci tanpa dosa ke gue. Gita tertawa cengengesan, lalu pintu diketuk oleh seseorang yang amat Jeffy kenali. Hai bro, gimana Gita? Hussein rupanya, membawa satu keluarga kecilnya menjenguk Gita yang sekarang berada di rumah sakit ini. Pria itu datang tanpa pemberitahuan dulu ke Jeffy. Sepertinya, selesai dia mengabdikan diri jadi pegawai negeri hari ini, dia segera buru-buru ke sini dengan mengajak semua anggota keluarganya, dan tentunya membawakan buah tangan berupa sekeranjang buah beraneka rupa. Baik bro, lu tahu dari mana Gita di sini? Tanya Jeffy penasaran sekaligus terganggu karena waktunya bersama Gita harus disita oleh keluarga itu. Udah rame bro beritanya, bego amat ada yang ngerekam videonya buat sok-sok kuat di Instagram. Jadi viral sekarang bro, tapi Gita beneran tak apa-apa kan bro? Gue aja yang ngeliat videonya takut, apalagi Gita yang menjalani. Jeffy belum mengecek lagi perkembangan kasus ini, tapi sepertinya masalah besar benar-benar akan terjadi untuk mereka semua yang menyiksa gadis itu. Oh iya, tenang, gue penjarain dah tuh mereka satu-satu, untung masih cedera ringan bro. Belum berat, emang kurang asin tuh anak-anak menfitnah dengan bilangin Gita sugar baby, lu tahu sendirilah, pantang buat gue buat main-main sama yang lebih muda, kalau tua masih oke lah kayak Mbak Sumi. Jeffy separuh berdusta, diikuti oleh Hussein yang mengangguk-ngangguk percaya. Git, kenalin dulu ini Ibu Salimar yang akan jadi ibu mertua kamu di masa depan dan ini Abu yang akan jadi kakak ipar kamu di masa depan. Semoga nggak masa yang jauh di depan banget lah ya, lebih cepat lebih baik. Ucap Hussein dan diiringi anggukan Gita antusias lalu menyalami dua orang yang dikenalnya tersebut. Di sisi lain muka Jeffy berubah pias, tatapannya kini benar-benar nanar. Dia tak sanggup melepaskan Gita secepat ini. Lebih cantik dibanding di foto Gitanya ya nak, pantas kamu suka kepikiran terus. Ashar menunduk malu-malu. Mukanya yang putih pucat itu sekarang bersemu. Kakak laki-lakinya segera meninju pelan lengan adiknya itu. Makanya jangan dilama-lamain ta'arufnya. Cepetin aja, entar Gita akan resmi jadi milik kamu. Gita menanggapi perkataan itu juga ikut-ikutan bersemu, sedangkan Jeffy cemburu. Iya pasti kok kak, secepatnya. Keluarga ini merupakan keluarga yang tulus menerima masuknya orang baru di kehidupan mereka. Bagi mereka yang membedakan satu orang sama orang lain adalah akhlaknya dan bukan materi yang dimilikinya. Makanya Gita gampang sekali mendapat tempat di hati Ashar, padahal mereka baru 3 bulan dari saat pertama kali berkenalan. Ih jadi besanan kita nih bro. Dulu waktu SMA kita senasib karena sering dibully, kini kita ditakdirkan punya hubungan kekerabatan yang dekat sekali. Nggak sabar gue nunggu saat itu tiba. Semuanya tampak bahagia mendengarkan hal tersebut. Apalagi Ashar dan Gita yang merasa sekarang hati mereka sedang disiram kelopak bunga. Hanya Jeffy seorang saja yang merasa mendengarkannya seperti menerima berita duka. Iya bro, jawab Jeffy singkat, lagian kalau mengatakan tidak laki-laki itu juga tidak tahu alasannya. Keluarga ini bertanggung jawab,
hidup Gita akan terjamin, bahkan gadis itu juga tak dibatasi hak-haknya dan tentunya masih diizinin untuk kuliah. Kurang sempurna apalagi masa depannya tersebut. Gita setelah lepas dari jeratan Fares yang suka mempermainkan hatinya, sekarang benar-benar mendapatkan sosok yang hampir sempurna di hadapannya. Mana nak yang pegal, sini ibu bantu pijitin, tadi di video itu kamu jatuh juga ya. Ibu sampai nggak tega calon menantu ibu diperlakukan seperti itu. Gita awalnya sungkan diperlakukan demikian. Tapi Salimar benar-benar seperti sosok seorang ibu yang mengingatkannya pada ibunya sendiri saat masih sehat dulu. Ibu yang dia rindu sering memberikannya perhatian lebih ketika dia sakit atau kurang sehat. Sehingga lama-kelamaan Gita jadi nyaman disentuh calon mertuanya itu. Gimana nak, mulai ngerasa enakan? Gita mengangguk, rasanya dia bahagia sekali diperlakukan begitu. Sangat mudah bagi keluarga ini mengakrabkan diri, begitupun sebaliknya. Ashar yang melihat Gita diperlakukan sedekat itu dengan ibunya merasa paling bahagia, karena dengan begitu artinya restu dan kesediaan orang tuanya sudah terbuka lebar untuk membawa Gita pada hubungan yang selanjutnya. Makasih ibu, Gita merasa lebih baik, tapi Gita nggak suka kalau ibu direpotkan karena Gita. Nak, anggap kami nanti adalah ibu, ayah, dan kakakmu sendiri. Jangan bikin jarak antara keluarga calon suamimu ini ya nak, kami senang nambah anggota keluarga lagi, rasanya hidup kami akan bertambah seru setelah ini. Gita mengangguk terharu, rasanya sempurna sekali calon mertuanya itu. Tapi di sisi lain, Jeffy segera menyimpulkan, jika Ashar adalah saingan abadinya untuk membuat Gita menjadi miliknya. Jadi selama janur kuning belum melengkung, dia bertekad akan menikung. Dengan cara apapun yang penting Gita pada nantinya akan berubah pikiran dan keputusannya. Gita untunglah sudah diperbolehkan untuk pulang di hari kedua dia dirawat di rumah sakit itu. Meskipun waktu baru bangun tidur tadi dia sempat pusing 7 keliling sampai Jeffy pun panik dibuatnya. Tetapi dokter dapat memastikan jika itu adalah beberapa reaksi obat yang diminumnya sehari sebelumnya. Setelah semuanya tenang, pusing Gita berkurang banyak, siangnya mereka pulang setelah Jeffy melakukan pembayaran biaya rumah sakit tersebut. Om, utang Gita nambah nggak? Kan laptop dan HP rusak om, terus biaya rumah sakit juga. Ucap Gita sesaat setelah mobil Jeffy keluar parkiran rumah sakit di mana tempat dia kemarin dirawat. Menurut lu? Tanya Jeffy sambil mengeluarkan lollipop yang sebelumnya dikulumnya di mulut. Ya nggak tahu, kan keputusan ada di tangan om. Ini hutang Gita udah jadi 185 juta kalau ditambah harga laptop sama biaya rumah sakit. Ucap Gita sambil menjumlahkan hitungannya di buku kecilnya. Ya udah itu artinya lu mesti kerja 10 tahun lagi di tempat gue. Ya jangan nikah dulu artinya, jawab Jeffy santai. Kan waktu itu Gita udah bilang ke om, Gita mau nikah semester ini dan entar kerja di tempat uminya Ashar. Jeffy kembali mengingat kejadian sore itu sebelum dia memutuskan untuk pergi ke bar bersama Tama. Iya sih, Gita sudah laporan tapi belum tentu disetujui oleh majikannya ini. Git, sepenting itu ya menikah muda buat lu. Jeffy melirik anak walinya itu sebentar lalu kembali fokus pada jalanan yang cukup ramai siang ini. Iya om, Gita sadar kelemahan Gita yakni Gita terlalu bernafsu sama laki-laki kalau udah disentuh. Gita nggak mau om, kejadian itu terjadi berulang-ulang tanpa adanya ikatan pernikahan. Jeffy memijit pelipisnya karena jawaban dari pembantunya tersebut. Mungkin wanita ini tak tahu jika pernikahan bukan saja mengenai tidur berdua, tapi ada tanggung jawab yang harus diemban ke depannya. Oh ya udah, gue nggak bakal nyentuh lu lagi kalau kayak gitu, asalkan lu jangan nikah muda. Gue mohon. Jeffy mengucapkan itu dengan ragu, karena dia tak yakin tahan untuk tidak menyentuh gadis ini dalam waktu yang lama. Tapi Gita kepengen disentuh Ashar. Dia kan pendiam dan pasif tuh om, jadi Gita penasaran sama dia. Ucap Gita sambil mesem-mesem tak tahu malu.
Lu aja sebenarnya yang mesum, ngerti nggak sih lu? Otak lu doang yang korslet kalau kayak gitu. Gita terdiam, ekspresinya berubah dari yang tadi ceria jadi muram karena diskakmat Jeffy. Kadang majikannya ini belak-belakannya terlalu berlebihan. Tapi benar juga sih kalau dipikir-pikir. Gita ingin nikah biar hidup Gita jelas juga ke depannya Om. Oi, Hayati, sekarang kurang jelas apalagi untuk hidup lu ke depan. Apapun materi gue kasih, bahkan hati gue aja gue kasih buat lu. Gita mengernyitkan keningnya, seperti ada yang aneh di ekor kalimat Jeffy tersebut. Maksudnya hati Om. Muka Jeffy menghangat, dia buang lollipop yang ada di tangannya ke tong sampah kecil yang terdapat di bawah kakinya. Ah, apakah kali ini dia baru menyatakan cinta dengan Gita? Ya hati gue. Ucap Jeffy tergagap-gagap, nasib percintaannya sudah di level siaga. Oh, hati Om. Bilang dong dari tadi. Ya, Gita paham, Om merawat kami sepenuh hati. Makasih ya Om, jasamu akan selalu kami kenang selamanya. Kata Gita yakin. Jeffy menghela napasnya kasar, rasanya sekarang lebih tak karu-karuan. Ada yang dia takutkan untuk keluar dari mulutnya masih tertahankan di rongga dada. Rasanya sesak sekali. Git, kalau gue seumuran lu nih ya. Lu mau nggak sama gue? Om ngapain nanya gitu, umur Om juga nggak bakal balik lagi. Jeffy rasanya pengen menoyor kepala Gita saat ini juga. Susah amat berbicara dengan anak seumurannya, selalu saja kalimat pengandaian yang dia jadikan contoh realita. Kan gue bilang misal Git. Nggak Om pemarah, suka main cewek, terus bukan tipe Gita juga. Gita kan suka cowok yang kulitnya putih Om terus mukanya mulus dan tak berbulu kayak muka Om. Berani jujur itu memang teramat menyakitkan. Jeffy baru satu kali ini mendengarkan orang yang tak mengakui ketampanannya sebagai seorang pria, dan sialnya pendapat Gita tersebut, Jeffy masukkan ke perasaannya tanpa berpikir panjang. Ya udah, gue ilangin deh brewokan gue kalau kayak gitu, gue juga putihin nih kulit gue. Emang kalau kayak gitu, lu mau sama gue Git? Om ngapain berubah dah, kan Om udah tua, bukan seusia Gita. Ya, Om mending jadi aja diri Om sendiri tanpa harus berubah. Lagian kan Om juga mau menikah sama Kak Nabila. Gita lupa Kak Nabila waktu itu ngehubungin Gita terus ngasih foto kalau dia lagi Medinah sama 21 anaknya si Rara. Enak ya Om. Jadi orang kaya bisa umroh kapan saja. Tua. Itu adalah hal yang sangat sulit diubah Jeffy selama hidup di dunia. Umur yang tak bisa kembali dan sepertinya Gita juga tak tertarik dengan laki-laki matang. Ya enaklah jadi kaya, kan gue selalu ngesahain lu jadi orang berada. Kalau gue kayak Lee Dong Wook lu mau nggak sama gue? Gue cari di Google. Umur artis Korea itu lebih tua dibanding gue. Gita mencari apa saja yang aneh dari majikannya ini. Dia bertanya-tanya apa yang membuat Jeffy sengotot ini bertanya hal yang sama. Om kenapa sih jatuh cinta? Sampai pertanyaan Om menunjukkan Om gak sepede itu. Pede aja kali, Om kan pujaan banyak kaum hawa. Tumben Om gak yakin dengan cewek yang mau Om tembak. Aneh amat. Tapi Kak Nabila kan orangnya. Om, kata Kak Nabila itu jangan bales chat singkat-singkat kenapa sih? Dia jadi bingung mau bales apa lagi. Atau Om sengaja kayak gitu biar nggak salah ngomong karena Om suka ke dia. Cie, akhirnya Om ditaklukkan juga, oceh Gita panjang lebar. Udah salah total, sok tahu lagi. Tapi itulah Gita yang selalu membuat jantung Jeffy deg-degan. Sotoy lu, lagian nih ya, serah gue dong mau nanya apa aja ke lu, selama lu jawab ya gue senang dan berterima kasih ke lu. Jadi kalau gue kayak Lee Dong Wook lu mau? Gita menatap Jeffy sebentar lalu kembali memikirkan keputusannya. Mau Om? Nah gitu dong, bilang aja lu lihat semuanya dari fisik bukan dari umur. Susah amat dah lu kalau ditanyain. Muter-muter dulu sebelum mencapai intinya.
Hufet. Gita merasa ada yang salah dari pria ini. Kenapa ngotot sekali untuk mengetahui tipe pria yang disukainya seperti apa? Tapi mending lupakan saja, karena masih banyak hal yang lebih penting di depan dan pekerjaan yang menunggunya untuk dikerjakan di rumah. Bersambung.